Oke, teman-teman silakan ekstrak datanya tadi yang udah diekstrak. Kemudian masuk ArcGIS Pro. Kalau udah masuk ArcGIS Pro, untuk memulai proses editing, kita perlu membuat new project dulu gitu ya. Di sini ada pilihan map gitu. Klik kiri. Setelah itu muncul new project. Terus teman-teman kasih nama aja, misal filtering sungai. Untuk penempatannya teman-teman bisa pilih lokasinya, atau by default biasanya tersimpan di dokumen di disk C gitu ya. Di user, terus di folder ArcGIS gitu. Dokumen ArcGIS project. Nah, kalau udah kasih nama projectnya, saya kasih nama filtering sungai gitu ya. Kalau misal punya Najlah ya kasih filtering sungai Najlah gitu ya, misal seperti itu. Nah, di ArcGIS Pro, software ArcGIS Pro itu eh, dipakai untuk editing data-data yang dia data-data spasial gitu ya, atau data-data GIS. Nah, ini saya close dulu yang nggak perlu. Biasanya tampilannya itu hanya ada katalog dan konten. Nah, untuk katalog itu namanya katalog view gitu ya. Katalog view ini itu untuk melihat data-data kita, gitu. Itu katalog view. Tapi untuk lebih simpelnya, biasanya saya pakai katalog pen. Gitu. Katalog pen itu yang sebelah kanan ini. Itu katalog pen. Ini bisa juga dipindah tata letaknya gitu ya. Bisa mau di bawah, bisa. Atau saya biasanya enaknya di samping. Seperti ini. Untuk konten juga ini sama, bisa kita pindah-pindah. Nah, konten ini menunya di sini nih, konten. Kalau aku close, terus aku buka lagi, ini konten di sini. Ini juga sama, katalog. Saya buka muncul di sini. Nah, selain itu ada menu-menu yang namanya geoprocessing. Geoprocessing itu tools-tools yang dipakai untuk proses spasial gitu ya. Ini tools-tools ini misal sebagai contoh tools untuk bikin kontur gitu ya. Nah, ini contoh tools buat bikin kontur gitu ya. Kalau kita lihat tools ini itu gambarannya seperti ini. Nah, tools ini sebenarnya semuanya itu terbangun eh, dari bahasa pemrograman Python gitu ya. Jadi software ArcGIS Pro ini tools-tools yang dipakai itu semuanya dibuat dari bahasa pemrograman Python. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Kalau kita misal mau bikin kontur ya kita bisa tulis aja kontur. Kalau misal mau gabungin data gitu ya, bisa pakai merge gitu ya, dan lain-lain. Ini tools geoprocessing. Terus kita balik lagi ke katalog di sini. Sebelah kanan bawah itu ada katalog. Kemudian eh, di sebelah kiri itu ada konten. Ini nanti yang isinya layer-layer data kita, data yang akan kita masukkan. Nah, tampilan by default kalau teman-teman pakai internet, dia akan ngeload ngeload data dari topografi sama hillside. Nah, ini bisa kita ganti tampilannya, masuk ke menu map di sini. Menu map, terus pilih base map, nanti akan banyak pilihan gitu ya.
Misal kita mau nampilkan citra gitu ya, bisa pakai imagery atau image hybrid. Yang simple misal imagery. Ketika kita pilih imagery, nanti dia akan updating base map dan base map-nya akan berubah ke imagery. Kita bisa melihat citra juga di sini nih. Kalau internetnya kencang, itu kita bisa melihat tutupan lahannya. Gitu. Kita lihat. Gitu. Oke. Nah, atau kita bisa, oh ini link untuk Google Satellite. Kita copy dari HTTP sampai paling bawah. Terus nanti di sini add data di sini kita bisa pilih from path. Terus Ctrl V, terus klik add. Nah, nanti citranya itu berubah jadi tiles dari Google Satellite. Ini kita bisa zoom. Misal bedanya sama imagery yang dari Esri kayak gimana gitu. Kalau imagery biasanya memang lebih cerah gitu ya. Tapi kadang tutupan lahannya ada yang berbeda gitu ya. Misal ini dari Google Satellite. Terus kalau kita uncheck list yang Google Satellite muncul yang imagery gitu, dari Esri. Nah, mungkin di beberapa kota atau di beberapa daerah ya, misal di Kalimantan itu atau Papua, kalau imagery bagus, tapi kalau Google Satellite dia ngeblur gitu ya. Kita lihat Google Satellite memang kalau citra Google itu kan semuanya dari maksar gitu, satelit gitu ya. Kadang satelitnya ini nggak melalui Papua gitu, di skip gitu. Sehingga data di Papua itu kurang jernih gitu. Datanya kurang, ngeblur. Contoh yang beberapa lokasi ada yang ngeblur. Kalau internet kencang kita bisa ngeload cepat seperti ini nih. Ini lumayan cepat. Misal ini yang Google Satellite ada awannya. Sorry, ini Imagery ada awannya. Kalau Google Satellite dia ngeblur gitu. 2025 Google. Mungkin lagi ngeload data ya kali. Tapi dia ngeblur. Nah, itu sebagai pilihan ya. Kalau misal kalian mau pakai Google Satellite ya. Kalau nggak dipakai di uncheck list aja seperti itu. Terus ini juga bisa kita namain. Di klik kiri aja ini, double klik. Terus name-nya itu misal kita bisa ganti Google Satellite. Double klik di sini nanti akan bisa kita ganti ini Google Satellite. Ini World Imagery dari Esri. Terus kita mau nambahin Google Map misal, katakanlah gitu ya. Kita bisa copy aja yang Google Maps gitu ya. Terus add path sama kayak tadi, terus add. Gitu. Nanti akan muncul Google Map gitu ya. Ini saya double klik Google Maps. Oke. Terus lagi nih, kita mau ngecek koordinatnya di sini berapa sih gitu ya. Misal ini stasiun apa nih? Kita ke stasiun Manggarai deh. Atau kalian di Bandung ya. Di Bandung misal mau nyari UIN Bandung di mana sih gitu ya. UIN Bandung gitu. Di Google Map kita cek. Di sini ya kalau nggak salah ya. Ini di Cibiru. Nah, misal kita mau
lihat kampus kalian di aplikasi tadi gitu ya. Klik kanan di Google Map, terus nanti di sini ada koordinat gitu. Klik kiri, nanti otomatis ke copy. Terus di sini di Google di aplikasi ArcGIS, kalian tinggal cari nih, cari lokasinya di mana sih. Pilih pakai menu locate. Menu Maps, terus pilih locate. Nah, ini akan muncul locate. Terus pas tekan di sini koordinatnya. Terus enter. Nah, nanti akan menuju ke titik UIN Bandung. Seperti itu. Atau misal kita balik nih, kita mau nyari Masjid Al-Jabar ya. Oh, deket banget ya sama kampus kalian masjid. Masjid Al-Jabar ya. Kita mau nyari koordinatnya di sini nih. Klik kanan di sini, terus copy koordinat. Syaratnya di sini itu kalian harus pilih dulu nih decimal degree. Koordinat yang muncul di sini kalian harus pilih decimal degree agar sama dengan nanti di ArcGIS. Klik kanan terus copy. Atau convert koordinat nih misal bisa juga nih decimal degree gitu ya. Atau langsung copy koordinat, syaratnya di sini harus decimal degree juga. Terus masukkan ke Google Map di sini nih. Terus enter. Dia akan langsung menuju ke Masjid Al-Jabar. Nah, itu ada dua pilihan gitu ya, seperti itu. Terus ini kan ada Google Map, terus ada Google Satellite, tapi Google Satellite-nya nggak ada namanya nih. Nah, kita bisa masukkan yang Google Satellite Hybrid. Nah, kita masukkan ke ArcGIS Pro, pilih from path, lalu Ctrl V di sini, lalu klik Add. Nah, nanti ada Tiles Service Layer dari Google Satellite. Seperti itu. Kita ganti namanya. Ini Google Satellite Hybrid. Hybrid. Nah, kita udah ada Google Satellite Hybrid, Google Map ada, Google Satellite ada. Terus kita mau nampilin apa lagi nih? Misal Google Road itu kayak gimana sih? Kita coba masukkan. Add data from path. Paste di sini. Akan masuk tiles dari Google Road. Jadi isinya jalan doang nih. Nah, ini saya ganti nama Google Road. Ini Google Hybrid, Google Map ada, Google Satellite ada, Word Imagery ada juga. Oke, sekarang kita lanjut. Ini proses-proses memasukkan citra, kalian udah bisa. Di sini ada Google Road, Satellite, Map, Satellite Hybrid, terus ini satelit doang. Bedanya kalau satelit hybrid ada informasinya, kalau satelit doang itu hanya imagery gitu. Oke. Ini semuanya ada di konten di sini. Kemudian kita masuk katalog ke sini, masuk katalog. Nah, untuk semua data-data kalian itu semuanya di menu katalog. Kita mau masukkan data yang tadi yang sudah kita ekstrak gitu ya. Caranya kita koneksikan dulu folder kita gitu ya. Klik kanan, pilih add folder connection. Lalu koneksikan folder kalian yang tadi, filtering sungai. Filtering. Misal koneksikan ke folder Iman gitu ya, misal. Nah, masuk ke folder Iman. Ini di sini saya ada data das sama data titik sungai.
klik kanan data dash, terus add current map. Nah, nanti muncul di sini dashnya, terus klik kanan zoom to layer. Saya ulangi, bisa dimasukkan langsung, di drag langsung dashnya, drag langsung ke sini. Terus kalau ingin langsung menuju ke lokasi dashnya, klik kanan, pilih zoom to layer. Itu nanti akan masuk menuju ke dash tersebut. Nah, ini salah satu bagian dari dash di Maluku Utara. Seperti itu. Mungkin untuk masing-masing berbeda ya. Kalau ini saya remove dulu. Saya koneksikan lagi ke filter ini. Misal punya Najla itu di sini, punya Bian itu yang ini gitu ya. Beda-beda, lokasinya beda-beda. Katakanlah saya mau punya Iman dulu. Nah, kemudian masukkan lagi titik sungainya, sama kayak tadi, klik kanan, add to current map. Nah, ini akan terlihat titik-titik sungainya. Dan dash-dashnya gitu ya. Misal nih warnanya pengen saya hollow gitu ya, dashnya gitu ya. Double klik di dash di warna sini atau klik kanan, pilih simbologi. Nanti akan muncul di sebelah kanan simbologi. Terus double klik di warnanya sini atau sekali aja. Nah, di sini misal milih black outlet. Bisa dipilih seperti itu. Terus atau di propertiesnya nih, colornya udah hollow, no color, outline-nya misal mau warna kuning nih. Nah, di sini biasanya ada pilihan apply gitu. Tapi kalau mau langsung berubah, pilih auto apply gitu. Dia ketika kita ganti-ganti warnanya, dia akan berubah sendiri otomatis langsung gitu. Tanpa kita harus klik apply gitu. Terus kita tabelin nih misal 2 gitu. Nah, terus untuk titik-titik sungainya, katakanlah kita double klik di sini ya. Kita mau ganti warnanya misal biru agak muda gitu. Atau warnanya kuning juga nih, tapi agak besar dikit gitu ya. Di size-nya gitu ya. Nah, nah di data spasial itu bentuknya ada macam-macam ya. Ini yang batas-batas ini, batas dash itu bentuknya poligon. Kalau kita select di menu select sini, di maps menu select, kita select di sini, ini bentuknya poligon. Poligon, seperti misal batas administrasi atau batas-batas lain. Kalau di Google Maps, itu misal kita ketik Bandung, dia akan muncul area Bandung gitu. Ini batas. Batas ini itu poligon namanya. Poligon itu tersusun dari banyak titik gitu di batas-batasnya. Kalau kita edit vertex ini poligon ini tersusun dari banyak titik. Sehingga itu eh, di masing-masing titik itu ada koordinatnya gitu ya. Katakanlah titik ini nih, titik batas ini gitu ya. Itu punya koordinatnya, latitude longitude-nya. Cara ngeceknya di edit vertex. Namun harus diklik dulu batas poligonnya. Misal nih di Topelo gitu ya. Topelo. Edit vertex, nanti akan muncul koordinatnya gitu ya, masing-masing vertex. Nah, jadi poligon itu tersusun dari banyak titik gitu ya di batas-batasnya. Masing-masing titik ini tersambung dari lain gitu ya. Sehingga terbentuklah poligon.
Nah, kalau misal itu kan tadi ini saya clear dulu ya, clear selection biar dia nggak kesal. Clear selection. Kita mau ngecek titik gitu ya sekarang. Data spasial titik itu seperti apa? Kita pilih select di sini, terus select salah satu titiknya, atau kita edit vertex. Nah, kalau titik, data titik itu hanya satu, gitu ya, seperti itu. Nah, karena ini data spasial, dia juga mempunyai atribut. Gitu ya. Pilih atribut di sini. Nah, ini atributnya cuma satu yang saya masukkan, yaitu pulau. Ada menu atribut di sini. Terus select titiknya. Dia akan masuk ke FID. Ini titik nomor 3106. Kalau yang ini 3105. Dan ini juga 31954. Nah, titik-titik ini yang saya tunjukkan adalah titik-titik yang merepresentasikan sungai gitu ya. Mungkin beberapa ada yang titiknya salah gitu ya. Ini yang akan kita lakukan filtering. Oke, cara filteringnya gimana? Pertama, teman-teman masukkan dasnya dulu, sama tampilkan titiknya. Misal yang enggak ada titiknya, kita anggap itu udah selesai. Gitu ya. Ini saya select, pilih tool select, terus yang di sini pilih yang kotak gitu ya. Saya select, karena di sini enggak ada titiknya. Lalu pilih di sini, terus iman, biar nanti langsung ke 44 titik ini bisa kita edit. Ini misal saya das iman, di keterangannya kita pilih selesai gitu ya. Nah, ini nanti ada muncul keterangan selesai. Yang lainnya itu belum ada keterangannya seperti itu. Nah, eh, kita akan mengklasifikasikan yang selesai dan belum. Caranya gimana gitu ya. Klik kanan di das tersebut, pilih simbologi, lalu di simbol sini di primary simbologi pilih unique value. Nah, di unique value di field-nya pilih keterangan. Nah, nanti muncul yang selesai sama yang belum gitu ya. Atau nggak ada keterangannya. Karena tadi kita udah ngasih keterangan selesai, maka di sini akan muncul yang selesai dan yang masih kosong seperti itu. Di simbologi, di unique pilih unique value, terus field-nya pakai yang keterangan. Nanti akan muncul dua ya. Nah, terus yang all other value ini bisa kita hilangkan gitu ya. Caranya di more, pilih include all other value. Oke. Nah, nanti di situ di simbologi ini ada dua warna gitu ya. Nah, kita bisa edit warnanya. Caranya gimana? Di sini klik kiri, ya misal yang nggak ada keterangannya, colornya, misal katakanlah kita bisa no color, terus outline-nya sama warna kuning. Kita tebelin satu misal. Atau warna yang lain deh, warna biru gitu ya, karena ini batas das gitu. Nah, nanti akan berubah. Ini syaratnya auto apply-nya jangan lupa di checklist gitu ya, diaktifkan. Kembali lagi ke tadi simbologi. Misal yang udah selesai katakanlah mau kita arsir gitu ya, logonya gitu, gambarnya gitu. Double klik di situ, terus di menu layers, di sini ada garis pinggirnya sama warnanya gitu, yang bisa kita ganti. Misal katakanlah garis pinggirnya itu warna merah, white-nya 1, dan color-nya itu
saya pakai hatch fill. Nah, jadi yang udah atau warnanya nih saya ganti merah juga. Nah, yang udah selesai itu terarsir warna merah gitu ya. Kita kembali. Di sini di keterangannya yang biru itu belum selesai kita filter, warnanya hollow dan dia garisnya biru. Kalau yang udah selesai ini warnanya merah dan garis pinggirnya merah. Klik kiri di sini buat ngecek lagi. Garisnya warna merah di pilihan layer. Terus arsirannya warna merah juga. Yang hatch fill. Nah, kemudian kita sama, misal nih, yang ini nggak ada titiknya nih, kita anggap selesai aja ya. Misal kita select, terus masuk ke atribut sini, terus klik dash di sini, dashnya langsung, terus pilih keterangan. Di sini ada pilihan selesai atau belum ya. Misal di sini selesai gitu ya. Nanti dia otomatis selesai gitu ya. Nah, yang ini yang nggak ada lagi, misal saya kasih keterangan udah selesai nih. Pencet dashnya lagi, di sini pilih selesai. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Karena di situ nggak ada potensinya. Ini juga nggak ada potensinya di sini. Selesai. Nah, misal nih kita mau milih banyak dash nih. Misal ini sama ini kita mau select itu. Caranya gimana? Pencet shift, terus klik kiri poligon yang mau kita select. Atau sambil kita drag juga, shift-nya tab ditekan, nanti akan otomatis ke select. Nah, terus ini saya salah select nih. Di sini aku belum melakukan filtering nih. Nah, caranya pencet Ctrl, tekan sambil klik kiri di lokasi poligon yang mau kita unselect gitu, di unselect. Gitu. Nah, nanti ini nggak akan keselect, terpisah. Gitu. Nah, kita kasih keterangan ini selesai. Nah, itu untuk milih selesai dan belum selesai ya. Nah, sekarang kita akan melakukan filtering ini. Kita akan melakukan filtering. Nah, filtering di sini kita akan menghapus titik-titik yang dia bukan sungai gitu ya. Jadi ini kan titik-titik yang saya generate dari sungai. Saya mau ngapus nih titik-titik yang dia bukan sungai. Ini saya mulai dari atas dulu. Misalnya di dash ini dulu gitu ya. Dash ini dulu. Oh, ini sungai bukan ya? Ini lokasinya itu berdekatan dengan sungai gitu ya. Kalau lokasi titiknya berdekatan dengan sungai, itu kita anggap itu sebagai perwakilan titik sungai gitu ya. Ini juga sama ya, ini udah di tengah sungai. Berarti titik ini benar lokasinya gitu. Berdekatan dengan sungai atau di dekat sungai gitu ya. Maka di sini itu aman gitu, titiknya aman. Nah, jadi ini anggap dash ini itu udah selesai. Lanjut nih ke sini nih. Saya zoom, terus saya drag ini, tekan yang lama, tekan scroll. Kalau di mouse itu pencet scroll ditekan gitu ya, buat ngedrag citranya gitu. Ini saya pakai imagery S3. Oh, ini lokasinya benar di tengah sungai. Ini juga benar ada sungainya nih. Nah, karena di situ ada titik lagi, kita cek yang lain. Ini di sini juga ada sungai nih, sungai kecil ya. Kelihatan ini dari bukit-bukitnya. Ini juga ada sungai. Jadi kita anggap itu yang ini udah selesai, benar lokasinya. Kita pencet selesai. Nah, kita lanjut yang sini sebelahnya nih. Biasanya di gunung-gunung di sini itu ada sungai-sungai kecil yang dia mengalir ke situ. Ini kelihatan dari sini lekukannya.
Nah, masuk sana. Berarti di sini nggak masalah. Sebenarnya ada sungai kecil gitu. Nih, di sini kelihatan ya. Ada sungai kecil. Ini juga ada sungai. Dan titik-titik ini aman lokasinya. Dia berada di sungai. Nah, berarti nggak masalah gitu ya. Kita pilih selesai. Nah, terus gimana ya? Kalau misal lokasinya itu bukan sungai, kita cari nih yang mungkin dia bukan sungai gitu ya. Misal seperti ini gitu ya. Oh, ini ada sungai kecil, masih aman. Kita cari yang dia bukan sungai. Ini masih berdekatan sama sungai. Ini aman ya. Ini aman. Ini juga aman. Ada sungainya. Ya, ini pulau situ udah cukup aman. Kita cari yang titiknya aneh-aneh. Misal nih, ini ada sungai, tapi dia di tengah permukiman. Ini perlu kita hapus ya, kalau lokasinya dia di tengah permukiman gitu ya. Ini meskipun di situ ada sungai kecil, gitu, tapi dia lokasinya di tengah permukiman. Gitu ya. Itu juga perlu kita hapus. Caranya klik select di sini, pilih di select dulu titiknya, terus di sini pilih klik kanan, pilih delete. Ini biar nggak muncul terus di checklist do not show this again, klik yes. Nah, dia akan ke hapus. Setelah itu jangan lupa di save. Terus gimana kalau misal saya mau select banyak titik nih? Select banyak titik ya. Misal katakanlah ini nih. Ini ada yang di tengah sawah gitu ya. Meskipun pinggirnya ada sungai, tapi sungainya sungai kecil. Sungai yang dia lokasinya terlalu jauh dari titiknya. Ini saya select, terus ini juga sungainya juga berbeda gitu ya. Terus saya mau men-select dua titik, gimana caranya? Klik dulu, klik kiri ini, titik yang pertama, terus pencet shift, pencet titik yang kedua gitu ya. Nah, nanti ada dua pilihan nih. Nah, terus dua titik ini bisa kita hapus langsung gitu ya. Titik sungai di sini langsung delete. Nah, nanti dua titik itu akan ke hapus langsung otomatis. Gitu. Nah, ini lagi nih, ada dia terlihat itu entah ini sungai atau bukan, ini sepertinya di tengah hutan. Gitu ya. Ini juga harus kita hapus di tengah, bahkan ini di tengah kebun kelapa gitu ya. Terus ini juga sama, klik save. Ini masih aman, masih dekat sungai. Gitu ya. Kita cek lagi nih. Ini lokasinya di tengah sawah, meskipun ini ada sungai kecil ya, tapi ini terlalu kecil gitu ya. Klik save lagi gitu ya. Nanti udah ada 3 sungai. Ini juga sama. Ini tengah sawah. Nah, terus ini kita hapus keempat titik ini bisa pakai shift, kita select semuanya, klik kanan terus delete. Atau ini saya anggap ini benar deh yang ini gitu ya. Saya mau unselect gitu ya, klik kanan di sini, pilih unselect gitu ya. Atau bisa pakai klik control di sini terus select ini gitu ya. Nanti dia di unselect gitu ya, nggak select lagi. Nah, ini misal saya mau hapus nih. Shift tempat ini terus klik kanan delete gitu ya.
klik save. Nah, prosesnya seperti itu. Saran saya mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau misal udah selesai, jangan lupa dikasih keterangan dia udah selesai. Atau yang nggak ada titiknya, kita anggap selesai. Nah, seperti itu. Ini jangan lupa di save. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu titik-titik yang cara kita mau menghapus titik, terus kita mau simbologi, terus kita mau select dan unselect, dan kita mau ngedelete data. Saran saya kalau ngedelete data, jangan sampai pencet delete di keyboard gitu ya. Nanti agak bahaya. Kita mau select ini nih, tapi ternyata eh, poligon yang ini kita select juga gitu ya. Terus saya lupa nih mencet delete di keyboard, kan kehapus ya. Nah, kita masih bisa undo nih karena baru sekali gitu ya. Klik Ctrl Z, atau klik ini undo gitu. Nah, itu bahayanya kalau misal pakai keyboard, ngedelete data pakai keyboard gitu ya. Tahu-taunya ternyata dua data ini keselect, yang polygon keselect, yang titik keselect gitu ya. Padahal kita nge-select ini gitu ya. Sini lagi ini kotakin gitu. Dua-duanya keselect gitu ya. Nah, baiknya kalau kita nge-delete data langsung di layer tersebut gitu ya. Nah, misal titik sungai ini nih, saya klik kanan delete. Otomatis yang ke-delete itu yang data titiknya doang seperti itu. Saya Ctrl Z lagi. Karena ini lokasinya benar di sungai. Nah, ini saya anggap selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita udah bisa masukkan data citra, kita bisa masukkan data poligon titik gitu ya. Dan kita bisa nge-select data dan nge-delete data gitu ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti semuanya akan kita filtering gitu ya. Kalau yang dia benar lokasinya, kita abaikan. Kalau udah selesai, jangan lupa di polygon dash itu kita anggap selesai. Nah, ini poligon-poligon ini itu sebenarnya batas dash daerah aliran sungai gitu ya. Jadi hujan, ini namanya hujan kan dia mengalir, dia membasahi ini ya daratan. Gitu ya. Ketika membasahi daratan, dia airnya akan mengalir ke arah sungai. Nah, batas das ini yaitu cakupan area yang dia eh, aliran sungainya mengalir ke satu titik gitu ya. Nah, misal hujan turun di sini nih, dia akan menuju ke sini nih, ke arah sungai ke tengah. Gitu ya. Dia nggak mungkin dari sini hujan turun di sini dia masuk ke sebelahnya gitu, das sebelahnya. Gitu. Jadi yang namanya air dia akan mengalir ke dia akan mengalir di dalam das tersebut gitu ya. Nggak mungkin dari hujannya di sini dia ngalirnya ke das sebelahnya gitu nggak mungkin. Karena yang namanya prinsip air itu mengalir dari titik yang tinggi ke titik yang rendah gitu ya, aliran. Dia masuk ke sungai gitu. Nah, dan keluar ke laut. Jadi kalau kita lihat das-das ini itu dari hulu sampai hilirnya dia muaranya ke laut gitu ya. Dia berbatasan sama laut gitu ya. Nggak ada yang dia das hanya di tengah doang gitu ya. Dia pasti akan bermuara ke laut gitu. Kalau kita lihat dia muaranya ke laut gitu. Jadi nggak ada yang das itu dia nggak berbatasan, batas dasnya nggak bersinggungan dengan laut gitu ya. Nah ini pun juga sama, dia keluar airnya itu ke laut gitu ya. Nah ini juga sama. Bahkan das yang di tengah ini pun juga dia bermuara ke laut. Nah itu proses proses filteringnya gitu ya. Kalau udah selesai jangan lupa di save. Kalau udah selesai delete gitu ya. Terus ini juga bisa kita save langsung di sini. Kalau yang di sini di edit itu nge-save datanya gitu karena kita tadi nge-delete data gitu ya. Terus kita select yang udah selesai.
Misal ini udah selesai. Nah, setiap kita editing data, di beberapa langkah kita sarankan save editing gitu ya. Ini save editing. Kalau ini save project ArcGIS-nya gitu ya. Jadi ketika kita close, ini kita close, kita mau buka lagi ArcGIS. Nah, di sini akan muncul hasil project kita yang tadi, filtering sungai. Klik kiri. Nah, nanti akan langsung masuk ke ArcGIS yang tadi baru kita buka gitu ya. Di sini layar-layarnya juga masih ada, titiknya masih ada, dashnya masih ada, seperti itu. Nah, kita mau, ini ada katalog, menu katalog, ini menu atribut. Kalau yang nggak perlu bisa kita hapus gitu ya, biar nggak penuh gitu ya. Itu cuma ada atribut sama katalog gitu. Nah, kurang lebih filteringnya seperti itu. Editing-editing juga seperti itu. Nanti teman-teman bisa nyoba gitu ya. Nanti saya